Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Di webinar edukasi pemula. Bersama saya hari ini pembicaranya Bapak Lindu Zhang, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Lindu, apa kabar? Kabar baik, selamat sore. Sore. Nah, di sini udah hadir juga nih ada Ibu Rani, ada Ibu Lisna, Bu Vidya, Bu Rida, Bu Dea, Bapak Muhammad Harif, Bu Laudia Nabila, Bu Liana, dan Bapak Agung. Nah, terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Nah, tema hari ini menarik banget nih. Trading menggunakan teknik buaya menyergap mangsa. Nih, nanti langsung dijelaskan oleh Bapak Lindu teknik buaya seperti apa sih? Nah, untuk Bapak Ibu, wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya, karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung nyalakan mikrofonnya atau menuliskan pada kolom chat pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai acara hari ini. Silakan Pak Lindu. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin di sini ada yang pernah lihat mungkin bagaimana buaya menyergap mangsa ya. Ada di biasanya kalau kita tonton di Discovery Channel ataupun Animal Planet gitu ya. Kita bisa tahu bahwa buaya saat menyergap mangsa itu dia sebelumnya sabar sekali gitu ya. Jadi nggak langsung menyergap, nggak buru-buru gitu ya. Wait and see dulu gitu. Jadi begitu saat yang paling tepat, begitu sudah deket gitu, baru dia sergap ya, sehingga mangsanya dapat. Nah, keakuratannya biasanya lebih besar ya untuk mendapatkan mangsanya gitu. Nah, inilah yang makanya kita akan bahas ya dengan teknik aligator ya. Kita coba dulu buka modulnya ya. Ya, ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ada gambarnya kan, buaya mendapat mangsa. Ini sih yang mangsa kecil gitu ya. Nah, kita coba lihat. Teknik aligator ini ya diciptakan oleh Bill Williams, seorang pakar teknikal yang mengembangkan konsep chaos theory dan efek istimewa yang terjadi dalam pasar market. Nah, indikator ini sederhana sih, hampir mirip dengan moving average ya, namun bermanfaat untuk masuk pasar. Dia bisa berdiri sendiri, tapi alangkah baiknya dia dapat dikombinasikan dengan indikator lainnya ya. Misalnya support, resisten gitu ya, untuk tahu target-targetnya gitu ya. Karena kalau kita bisa masuk pasar, nah kita pertanyaan berikutnya adalah, ini kalau udah open buy, open sell, arah targetnya kemana gitu untuk keluar dari pasar. Nah itu perlu mungkin bantuan dari yang lain, dari indikator yang lain, seperti itu ya.
Nah, cara memasang aligator terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau di eh, laptop ya, ini kita masuk ke indikator ya, masuk ke bagian indikator, terus ke Bill Williams ya, karena penciptanya memang Bill Williams, kemudian ke aligator ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, ini kan seperti moving average ya. Hijau, merah, biru gitu ya. Nah, yang hijau ini yang periodnya lebih kecil ya. Yang merah ini periodnya yang medium ya, yang di tengah-tengah. Yang biru ini yang periodnya lebih gede. Nah, kalau berdasarkan moving average itu ya, kalau yang periodnya lebih kecil ini di bawah, sementara yang paling besar itu periodnya itu ada di paling atas, maka dia cenderung turun ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kayak benang dipintal-pintal gitu ya, dempet semuanya, ini biasanya sama seperti kayak misalnya buaya sedang beristirahat gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya kondisi wait and see ya, sama seperti buaya sedang beristirahat. Buaya menyergap ya seperti ini kalau misalnya posisinya sangat jelas ya, hijau paling bawah, merah di tengah, biru paling atas ya. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa lihat di sini dari dempet, dari turun kemudian dempet ya. Kemudian yang hijau ini mulai naik ke atas. Ya, mulai naik ke atas. Kemudian yang merah yang tengah yang nyusul ya, nyusul memotong yang biru, terus yang biru di paling bawah ya. Berarti apa? Mulai ini terjadi perubahan bahwa dia akan naik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu juga bahwa aligator itu bedanya dengan moving average adalah ini biasanya lebih maju ya. Karena ini yang namanya shift ya, nanti ada setelannya shiftnya 3, 5, 8 gitu ya. Sementara kalau moving average semua shiftnya 0 gitu. Maksudnya shift 3 ini ya, kalau yang hijau ini nih shiftnya 3, itu dia maju 3 grafik daripada yang update. Nah, yang merah ini 5 shiftnya, itu maksudnya dia 5 candle dari candle yang update ini ya. Nah, kalau yang biru ini shift-nya itu 8, itu maksudnya jaraknya itu 8 candle sebenarnya dia lebih maju daripada candle yang update seperti ini ya. Nah, kita coba lihat pembahasan teorinya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini dikatakan indikator terdiri dari smooth moving average ya, period 13, 8 dan 5. Jadi yang period 13 tadi itu yang paling besar, itu warna biru ya. Nah, yang 8 periodnya itu warna merah yang tengah-tengah tadi ya. Yang paling kecil period 5 ya, itu yang hijau. Ya. Shift-nya dengan 8, 5, 3 seperti yang tadi saya katakan ya. Maksudnya ini 8 berarti lebih maju 8 candle daripada yang update gitu. Ini 5 candle lebih maju moving average-nya daripada yang candle yang sedang update. 3 ini berarti 3 candle. Ya, ini mewakili rahang, gigi dan bibir buaya. Nah, kondisi sedang istirahat seperti yang tadi saya gambarkan itu ya, aligator sedang beristirahat nih, ya. Ketika 3 moving average memutar bersama-sama maju dalam kisaran sempit, jadi hampir dempet, ya.
Biasa kalau apa namanya istirahat buaya biasanya kan dia hanya berdiam diri aja gitu ya, berjemur gitu ya. Nah, itu berarti nggak ada pergerakan lah sama sekali tiga moving average itu ya. Jadi kalau saling dempet kayak begitu, ya itu berarti wait and see. Kita nggak usah ambil posisi ya. Tapi kalau moving average bergerak ke atas ya, yang moving average hijau, hijau itu kan yang kecil nih ya, yang 5 ya, period 5, shift-nya 3 ya, warna hijau itu kalau yang paling kecil ya bergerak ke atas, kemudian disusul oleh yang merah, yang medium, kemudian disusul oleh yang biru yang periodnya lebih besar, itu menunjukkan uptrend muncul sebagai sinyal untuk membeli ya, buy, ambil posisi buy. Karena apa? Prediksinya akan naik seperti itu ya. Jadi kalau ya dilihat yang lebih kecil ya, moving average-nya itu lebih kecil itu ke atas, lebih di atas dibandingkan yang paling besar, itu berarti dia cenderung naik ya, menyergap mangsanya di permukaan. Kemudian moving average saling mengikuti ya, jadi setelah naik tadi kemudian saling mengikuti dalam urutan terbalik menuruni lereng ya, adalah sinyal yang kuat dari downtrend sehingga menjual pada saat ini akan lebih tepat ya. Jadi ketika urutannya mulai terbalik dibandingkan yang sebelumnya ya, kalau yang tadi ini kan hijau di atas, disusul merah, kemudian disusul yang biru yang lebih gede gitu ya, moving average-nya arah ke atas dia naik. Tapi kalau akhirnya berlawanan kemudian yang paling kecilnya akhirnya di bawah gitu ya, kemudian dilanjutkan yang merah, kemudian yang birunya di paling atas, ya yang paling besar itu, berarti dia menuju ke arah turun. Ya. Nah, strateginya ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita lihat 3 garis yang berwarna biru, merah, dan hijau. Ya. Jadi pergerakan saat garis indikator berdempetan mengindikasikan bahwa aligator sedang tidur. Ketika semakin lama tidurnya, maka semakin lapar dia jadinya. Ya biasanya begitu kan ya. Jadi kalau udah lama banget wait and see gitu ya, pasti ada waktunya nanti dia apa mulai bergerak kuat naik atau kuat turun ya. Kan biasanya wait and see kemungkinan dia nunggu berita, mungkin ada berita yang besar kalau berlangsung lama. Ya bisa jadi kita tinggal siap-siap aja apakah malam ataukah nanti di sesi Eropa kita siap-siap aja gitu ya. Nah, ini adalah periode menunggu dan jika ketika berhadapan seperti ini maka tidak disarankan melakukan aktivitas trading. Jadi hanya wait and see. Ya. Saat aligator bangun dan mencari mangsa, kemudian membuka rahangnya untuk menyergap mangsa, ini adalah saat yang tepat untuk memasuki pasar. Jadi membuka rahang ke atas merupakan sinyal pergerakan naik lebih lanjut ya dan ambil posisi buy. Sedangkan membuka rahang ke bawah, semuanya ke bawah gitu, 3 moving average itu merupakan sinyal pergerakan turun lebih lanjut dan ambil posisi sell. Nah, biasanya setelah makan, aligator mulai kehilangan selera pada makanan dan garis-garis indikator berdempetan kembali, ya, dan menunjukkan sinyal untuk mengakhiri trading dan menunggu sinyal berikutnya kembali. Nah, ini kita lihat contohnya, ya. Ketika kita lihat di sini, hijau ini ya, berpotongan dengan merah, dengan biru ya. Akhirnya yang hijau yang paling kecil itu di paling bawah, kemudian yang merah di tengah, yang biru udah di atas. Nah, kayak begini ya ini tanda-tanda bahwa akan turun. Di sini candlenya sih masih apa? Kayak sideways, tapi kita siap-siap kalau udah seperti itu kan ini di depan duluan ya. Candle seperti ini nih ya.
Ini grafiknya di sini, candle ini udah duluan nih, bukan candle, sorry. Apa? Indikator aligator ini udah duluan gitu ya. Nah, jadi sekalipun ini kelihatannya kayak sideways gitu ya, tapi ini udah kelihatan di sini ya yang udah lebih maju. Wah, udah posisinya nih hijau, merah, biru nih. Nah, siap-siap nih melewati posisi yang terendah ini, itu kita siap untuk melakukan sell ya. Artinya kita lagi mengintai itu mangsa. Kapan nih kita nge-sell kayak begitu. Ya, jadi kita udah siap-siap dulu. Wah, kita mau nge-sell nih. Kapan nih kita mau nge-sell kayak gitu ya. Nah, demikian juga ini ya, kita bisa lihat ini ada perpindahan hijau gitu ya, mulai ke atas gitu ya, memotong, tapi persis pas di biru nggak lepas banget gitu ya. Hijaunya sama merahnya nggak benar-benar di atas yang biru ya. Nah, kalau kayak begini lebih baik tahan diri, nggak usah ambil posisi ya. Lebih baik nunggu kondisi seperti kayak begini ya. Ya, kayak seperti ini bisa untuk sell. Ya, kita tunggu apakah akan sell. Ternyata ketika berlanjut sampai di sini, ini ada perubahan nih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hijaunya kembali ke atas. Ya, berarti kan di sini konsolidasi nih area di sini nih. Ya, karena sama ini naik, turun, kemudian naik lagi nih sebatas ini konsolidasi. Ya, harga di situ-situ aja. Kita lihat hijau mulai mau motong yang merah, merah mau motong yang biru, ya. Nah, terjadi nggak perpotongan itu? Kita masih terus amati, ya. Nah, kemudian terjadi perpotongan, ya. Di bagian sini hijau memotong biru, merah memotong biru, ya. Nah, posisinya tadi di sini. Kalau udah gitu, kita bisa ambil posisi beli, ya. Hasilnya ini dapat keuntungan sampai posisi tertinggi di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi setelah posisinya sempat naik ini, terus kemudian koreksi, ternyata makin naik lagi dia, ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat di MetaTrader ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di sini ada yang ditanya dulu sebelum kita masuk ke MetaTrader. Saya akan coba tampilkan MetaTrader. Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya, atau menuliskan pada kolom chat. Bentar ya, Bapak. Ada pertanyaan nih Pak Lindu dari Bapak Donatele atau Ibu Donatele. Maaf, saya kan pemula nih Pak. Saya sudah registrasi di Java, mau tanya. Seperti indikator ini atau sinyal harga, apakah pasti diberikan oleh Java apabila saya sudah deposit, Pak? Dan satu lagi, saya akan pemula untuk edukasi, benarkah diberikan oleh pihak Java? Oke, Bu. Sebentar. Eh, Indikator atau sinyal harga apakah pasti diberikan oleh Java? Iya, ya. Eh, nah, ada nanti di Telegram, ada di Telegram kami ya. Ibu pasti akan dimasukkan ke situ. Satu lagi, edukasi benarkah diberikan oleh pihak Java? Iya, benar, edukasi. Ini salah satunya, webinar ini adalah salah satu edukasinya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kita selalu memberikan edukasi-edukasi seperti itu ya, terutama kepada
para pemula. Bisa juga nanti kalau ada yang mau menanyakan mengenai apapun di Telegram atau di Telegram gitu ya. Itu bisa ya, Telegram Premium namanya ya. Itu bisa ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Ini Ibu Dona ya, Ibu Dona ya. Oke, kita mulai masuk ke MetaTrader ya. Nah, ini kita lihat di sini di MetaTrader, kita bisa masukkan indikator ini, aligator ini dengan inserts ya. Kemudian indikator, kemudian Bill Williams penemunya nih ya. Kemudian kita masukkan aligator. Nah, nanti ini 1185 ya, shift-nya 853 ini nggak usah diubah-ubah ya. Biar aja sesuai dengan apa adanya ya. Kita tinggal oke-kan, masuklah ini ya. Tinggal gimana kita cara bacanya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita lihat ya. Kalau kondisinya seperti ini wait and see ya. Kita jangan ambil posisi. Jangan ambil posisi kalau indikator aligatornya seperti ini, kayak benang kusut begini ya. Karena apa? Karena ya harga pasti akan bergerak di situ-situ aja gitu loh. Dan kita bisa kejebak gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita udah dapatin misalnya hijau nih ya, sudah di paling bawah, merah di tengah ya, biru paling atas, berarti apa? Sell. Kita bisa ambil posisi sell ya. Nah, targetnya sampai mana? Ya bisa aja kita tentukan target misalnya nih. Kita ngambil posisi sell di sini ya, karena hijau sudah di bawah, merah sudah di tengah, biru udah di paling atas ya. Mungkin kan ngambil selnya di sini ya, karena kan ini duluan gitu ya. Ngambil selnya di sini ya. Arah targetnya kemana? Ya, tinggal kita bisa pakai, posisi terendah yang sebelumnya di mana? Nah, di sini. Gitu berarti apa? Arah targetnya sampai sini, walaupun akhirnya bisa lebih ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita udah dapetin, yang hijau paling bawah, merah di tengah, yang biru di paling atas gitu ya. Nah, itu tandanya apa? Untuk sell, kita misalnya lakukan sell, arah targetnya ya bisa ke posisi terendah sebelumnya ya. Sebelum sampai sini ada posisi terendah sebelumnya yang ini. Nah, berdasarkan posisi terendah ini. Jadi bisa sampai ke, saya ambil sell, targetnya di sini deh. Atau mungkin, ternyata masih lebih. Jangan-jangan bisa sampai ke sini nih. Ya, sampai ke sini akhirnya. Ya gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita bisa lihat ya, ini nih posisi ini. Kita coba lihat ya. Kalau berdasarkan M30 ini bakal turun nih. Ya, dan turun sampai sini. Lanjut apa enggak? Kita lihat. Ini kan berarti kan apa? Ini support kuat. Ya. Nah, ternyata break nih. Ya. Kita lihat time frame yang gede. Kan itu time frame yang kecil. Time frame yang gede benar nggak sih mendukung mendukung kalau dia mau turun? Oh, ternyata berdasarkan H4 ini udah nih yang hijau di paling bawah, merah di tengah, biru paling atas. Berarti benar nih, mau turun. Targetnya gimana? Berdasarkan H4. Nah, kita pakai ini
posisi terendah sebelumnya. Nah, bisa di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Prediksinya kira-kira ke sini. Atau kalau ternyata dia masih yang paling dekat di mana di sini, berdasarkan posisi tertinggi ini, pertemuan ini, ya. Nah, oh kalau begitu nanti aja deh saya selnya kalau ngelewatin ini, nanti arah targetnya ke sini, ya. Jadi nanti kalau udah sampai di ini untuk GBP USD ya, kalau sudah sampai di 1.2200 saya akan sell. Targetnya ke arah 1.2155 ya. Jadi seperti itu ya. Kita lihat ya di H1 ya. Di H1 nih sama juga nih. Hijau, merah, biru ya, tapi ini kelihatan kayak mau datar. Ya, kalau nggak nembus ini ya bisa aja balik dulu gitu kan, ya. Tapi secara garis besar berdasarkan H4 ya, prediksinya dia akan turun walaupun kemungkinan bisa aja koreksi dulu tapi kecenderungannya adalah turun ke sini ya. Karena berdasarkan time frame yang lebih besar ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi oh ya, saya sell. Tapi di mana? Di sini deh nanti di 1.2200. Kalau nggak lewatin itu ya saya tunda dulu deh misalnya kayak begitu ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini tinggal dilihat dia lanjut bengkok terus nggak ya. Ini kan yang hijau tadinya udah turun gitu ya, merah turun, biru turun, terus mau jadi datar. Tapi kelihatan hijaunya mau turun lagi ya. Masih mau nyergap mangsa mungkin dia ya. Nah, jadi kita tinggal lihat kalau ternyata hijaunya kembali turun dari datar, mulai datar terus kembali lagi lanjut turun ya, terus ini lewatin 1.2200 di situ kita bisa untuk nge-sell ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi kalau ini datar, hijaunya udah datar terus malah mau motong merah, mau ke arah biru, nah, itu bisa terjadi perubahan. Jadi kita tunda dulu untuk nge-sell-nya. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sampai sini ada yang ditanya dulu. Ini lebih mudah tinggal dipraktekkan ya, karena berdasarkan ini aja, kita ngelihat yang hijau, yang merah, yang biru. Kalau yang hijau paling bawah gitu ya, karena periodnya kecil, kecenderungan untuk turun. Kalau yang ini seperti ini ya, hijaunya sih gitu ya, naik kenceng ya, memuncak, merah juga diikutin yang biru juga ya, cocok ya untuk buy posisinya ya. Di sini buy ya begitu ya. Jadi dilihat berdasarkan apa? Moving average yang paling kecilnya itu ada posisinya di mana? Ya begitu ya. Apakah di atas ataukah di bawah? Kalau di atas cenderung naik. Kalau di bawah cenderung turun. Ya. Dan dengan catatan lagi tidak berdempet-dempetan begini. Ya. Kalau ada momennya saling begini ya, apalagi kalau semakin lebar jaraknya, nah itu semakin bagus. Ya, kalau semakin lebar jaraknya itu berarti apa? Semakin kuat antara rahang ini, rahang bibir gigi ya. Jadi kan ibaratnya begini, buaya kalau dia nggak mau makan ya pastinya ngatup mulutnya. Tapi kalau dia mau nyergap mangsanya untuk supaya lebih dapat gitu kan berarti dia harus buka lebih lebar gitu. Kalau nggak semakin lebar berarti ya kemungkinan mangsanya kan lebih kecil didapat gitu kan ya. Jadi kalau seperti ini ya posisinya
Semakin lebar jaraknya juga ya hijau, merah, biru gitu itu ya bagus sekali untuk kita apa? Ambil posisi buy atau sell gitu ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak Muhammad ya atau kira-kira siapa mungkin yang mau menanyakan mungkin udah mengerti semua atau ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Oh, gold ya. Ada yang nanya gold, Bu Maria ya. Oke. Kita lihat ya Bu Maria tadi kan GBP ya kecenderungan untuk turun gitu ya. Ada kecenderungan untuk turun. Sekarang gold. Kita lihat ya gold. Nah, ya, gold. Banyak penggemar gold sih ya. Nah, gold ini kalau berdasarkan H4 ya. Nah, berdasarkan H4 ini kan setelah sempat turun gitu ya, hijau, merah, biru, dia mulai datar ya. Tapi datar ini masih ada kecenderungan untuk apa? Untuk turun ya. Karena hijaunya ini masih di paling bawah. Nah, kita lihat kemungkinan kalau turun sampai target sini ya, karena ini kan kalau seperti ini rahangnya nggak terlalu terbuka ya. Kalau rahangnya nggak terlalu terbuka berarti ya untuk dapat mangsanya kan nggak terlalu besar seperti itu ya. Jadi kita coba targetnya ya kira-kira kalau turun ini di sini ya di 1944. Oke, kita lihat di time frame H1. Nah, kita lihat di time frame H1. Nah, ini lihat ya. Time frame H1 sebentar lagi hijau akan melewati biru, merah akan melewati biru. Ya, jika itu terjadi dua-duanya akhirnya melewati biru, berarti kan udah hijau di paling bawah, merah di tengah, biru di paling atas. Ya, nah, bisa jadi kita sebentar lagi akan sell turun ke arah 1944. Nah, sekarang posisi di sekitar 1953. Kalau ke sini itu bisa sekitar dapat 6 sampai 8,00 ya. Siap-siap aja ini ya untuk gold. Kita lihat di M30. M30 sudah turun ya. Tapi agak ketahan di sini ya karena mungkin nunggu H1 ini ya. Nah, udah mulai agak kelihatan ini 439 nanti bisa jadi jam 5 gitu ya. Atau kalau kita lihat M15 ya. Nah, M15 sama M30 ini udah oke nih untuk turun nih. Ya, tapi mentok di posisi terendah yang sama. Ada support kuat di sini ya. Tinggal kita tunggu break aja. Nah, di jam 1 Bu ya, nanti dilihat sorry, kok jam 1. Jam 5 nanti dilihat ya, Bu. Ini kalau nanti nge-cross hijau dan merah sudah benar-benar di bawah biru ya, Ibu bisa sell arahnya ke sini ke 1945 ya. Nanti kalau lebih kencang lagi time frame H4 ini misalnya ya, lebih kencangnya lagi bisa kemana? Mana posisi terendah nih? Kalau misalnya masih terus turun, posisi terendah berikutnya di sini. Berdasarkan posisi tertinggi ini, ya. Terus kemudian berikutnya, kalau masih turun, sini. Berdasarkan posisi terendah ini, ya. Nah, itu kita jadikan patokan
ya. Nah, tapi untuk sementara targetnya sampai di sini dulu, ya. Karena kita lihat di H4 nggak terlalu kuat, tapi berdasarkan H1 bisa nih untuk turun, ya. Cuma paling terbatas sampai targetnya di sini. Kecuali di H4 nanti, ya, dia benar-benar apa? Hijaunya bengkok lagi ke bawah. Nah, kalau kayak begitu, asiklah kita untuk ngeselnya, bisa lanjut gitu, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian nanti dipraktekkan, terutama nih pemain gold nanti jam 5 lihat ya H4-nya sama H1 sama M30 bagaimana. Kalau H4-nya ini bengkok terus ke bawah, kemungkinan bisa lebih besar lagi untuk ngesel, ya. Tapi kalau nggak terlalu, ya, paling kita tunggu H1 ini paling hanya sampai sini 1945, ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Gimana, jelas Bu Maria? Mantap Bu Maria. Sudah nangkep kira-kira arah pergerakan gold nanti Iya, dilihat. Ya, iya, udah. Ibu udah pasang Nah, ya itunya eh, indikatornya. eh, itu yang biru, hijau, merah itu kan itu tergantung tiap-tiap individu mau pakai warna apa kan ya? Iya, tapi kalau di ini nanti eh, insert gitu ya, indikator gitu ya, itu warnanya udah tersetting. Saya bilang sih Oh, ya udah pakai itu oh, aja kayak begitu, oke. Oh, iya, iya. ya. Kan Bill Mhm. William nih, Hmm, Emma. aligator ya, tuh. Ini ada colors. Ini maaf, colorsnya udah biru, merah, hijau gitu Bu. Oh iya. Ya kalau Dua. mau diubah sih bisa aja, kan warna selera ya. Ya, tapi sudah standarnya gitu. Ya, Biasanya berapa? 200, 100. apanya Bu? Emma, Emma. Oh enggak, itu udah ada ketentuannya di sini ya. Ibu bisa lihat di sini indikator ya, kemudian Bill Williams Bill ya, Williams. aligator. Nah, Mhm, alligator. ini periodnya nih, period moving average-nya 13, 8, 3, udah kayak gitu. Ini shift Hmm, 8, 5, 3, kalau moving average biasa kan shift-nya 0 semua kan. mhm. Jadi pada moving average yang update. Kalau ini shift dibilang shift 8 gitu maksudnya dia moving average-nya lebih maju 8 candle gitu loh. Oh, Makanya kan ini kalau Ibu lihat di sini, ini lebih maju kan candlenya masih di sini, tapi yang biru ini udah 8 candle di depan, ya. hmm. Yang merah ini 5 candle udah di depan, gitu. Yang hijau ini 3 candle dari yang sekarang ini, gitu, udah di depan kayak gitu, ya. Jadi eh, ada untungnya begini, nggak kehalang, kita bisa ngelihat perpotongan lebih jelas, nggak kehalang candle-candlenya gitu loh Bu, ya kan? Kalau mepet Hmm. dengan candlenya kan kadang agak nggak kelihatan udah motong apa enggak kayak gitu. Nah ini bebas ini. Eh, sehingga terjadi perpotongan itu yang bisa kita lihat lebih jelas kayak begitu Bu ya. Hmm. Jadi demikian Bu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin Bu mengenai ini? Dia kalau eh, lebih menjurusnya harus offline ya. Maksudnya apa Bu offline? Dan karena pasang-pasang itu kan masih kikuk tangannya. Oh iya, nanti kan ada videonya Bu, hasil dari sini nanti Ibu lihat lagi videonya gitu. Kan ada petunjuknya indikator, ya insert indikator, Bill Williams dan seterusnya gitu. Nanti dilihat Hmm. lagi videonya ya Bu ya kalau udah Oke. jadi. Iya, iya. Makasih Pak Windu. Ya, terus harus langsung dipraktekkan ya, terutama pas Ada nanti malam ini. 15 menit lagi jam 5. Iya, iya, iya.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mungkin Tapi banyak kita... orang yang udah nge-sell dari tadi, Pak. Hah? Oh, Banyak yang nanti. udah nge-sell dari tadi. Nanti. Ini kan kita... Tadi yang ambil sell udah profit banyak kan? Oh, yang dari tadi, iya. Iya, Kalau dari yang tadi sih, ambil iya. di Ini udah, 1958 sampai 60. iya, iya. Ini udah kelihatan kalau ini kan, kalau dari apa tadi? Oh enggak, kalau berdasarkan H1 sih enggak ya Bu ya. Kalau berdasarkan M30 ya udah ini nih pas di sini tadi nge-sell, tapi ke bawah lagi koreksi, ini nanti ke bawah lagi koreksi. Nah, makanya kalau berdasarkan H4 ya yang secara garis besarnya ya Bu ya, ini tinggal dilihat supaya lebih pastinya hijaunya bengkok lagi nggak ke bawah gitu ya. Oh, Kalau oke. bengkok lagi ke bawah, jadi kemungkinan besar untuk terus turun, meneruskan bisa sampai melewati posisi terendah ini, itu bisa terjadi. Tapi kalau enggak, ya paling turun hanya sebatas ini. Kemungkinan akan koreksi dulu, gitu loh Bu. Ya, kalau Oh, iya. ya Iya. masalahnya kuat nggak nahan ini. Kalau berdasarkan daily juga ini secara jangka panjang nih setelah naik ini mau turun nih. Tapi kita kuat nggak nahan koreksinya gitu. Nah, Hmm, kalau langsung dari sekarang kayak begitu kan gold hmm. fluktuasinya kan besar kayak begitu kan. Itu SL, makanya SL-nya jauh-jauh, Pak. ya ya SL jauh-jauh tahanannya kuat apa enggak kayak gitu kan. Makanya Hmm. enggak saya anjurkan pakai time frame yang gede kayak begitu kan. Paling lihat Hmm. time frame H4 untuk lihat arah trennya kemana. Ya kita harapkan lah hijau ini akan kembali turun supaya enak kita nyantap lagi buayanya. Makan habis Hmm. makan ya, habis Hmm. makan buayanya nih di H4 nih, habis makan istirahat ya, terus kalau ini ke bawah lagi makan lagi dia. Kenyang deh Hmm. nanti. Hehehe. Hmm. Kayak gitu Bu ya. Oke Hmm. Bapak dan Ibu sekalian, ya nanti langsung dipraktekin ya supaya kelihatan jelas nanti strategi buaya menyergap mangsa. Oke, sampai jumpa di webinar berikutnya. Oke, terima kasih Pak Lindu udah jelasin Oh, makasih. webinar hari ini. Ya, kasih. Teknik trading menggunakan indikator alligator oscillator ya Pak. Untuk Bapak Ibu yang udah hadir di acara webinar hari ini, dan terima kasih semuanya yang udah hadir serta bertanya di webinar hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Features. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum join, yuk join sekarang di Java Global Features untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar, live market, private coaching, dan juga layanan support seperti market update dan sinyal setiap hari. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Salam profit. Sampai jumpa. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.